Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, marilah kita lanjutkan pada malam hari ini. Saya akan membahas imam selanjutnya, yaitu imam keempat, yaitu Imam Ibnu Amir. Yang mana Imam Ibnu Amir mempunyai dua rawi, yaitu Hisham dan Ibnu Zakwan. Perlu diketahui bahwasanya Imam Ibnu Amir ini sebenarnya imam yang qaidahnya mudah. Mudah dalam arti tidak terlalu banyak perbedaan dengan imam kita, yaitu Imam Hafiz. Beliau mempunyai julukan yang sama seperti Imam Hafiz, yaitu Ahlut Tawassut. Artinya mat wajib, mat jaiz itu beliau baca dengan tawassut atau dua alif sama dengan Imam Hafiz. Dan juga beliau tidak terlalu mempunyai banyak kaidah yang berbeda dengan Imam Hafiz. Hanya sedikit sekali yang berbeda dan nanti akan kita bahas. Khususnya perbedaan-perbedaan atau bacaan yang berbeda yang terdapat dalam sebagian juz 30 yang panjenengan semuanya insyaallah sudah mempunyai kitabnya. Kemarin saya sampaikan bahwasanya hanya beberapa kaidah-kaidah yang perlu dihafalkan, yaitu ada mat wajib yang panjangnya tawassut atau dua alif, mat jaiz juga tawassut atau dua alif, kemudian ada tambahan Imam Ibnu Zakwan, itu rawinya dari Imam Ibnu Amir, itu mempunyai imalah tapi hanya pada lafadz-lafadz tertentu. Misal pada lafadz yang berasal dari bina ajwaf ya'i. Nah, langsung saja pada kesempatan ini akan saya uraikan lagi, dan insya Allah tidak terlalu panjang ini keterangannya karena hanya sedikit contoh yang akan saya berikan. Yang pertama, ini saya ambil dari surat An-Nasr. Ayat pertama ada lafadz idza jaa nasrullahi wal fath. Di sini kebetulan ada lafadz jaa, di sini mat wajib. Ya, mat wajib nanti Imam Ibnu Amir, ya, Imam Ibnu Amir itu membaca dengan tawassut atau dua alif. Namun perlu kita perhatikan di bawahnya di sini ada dalam kurung lafadz jaa bil imalati li Ibni Zakwan. Imam Ibnu Zakwan, salah satu rawi dari Imam Ibnu Amir, ini membaca dengan imalah. Ya, kita ingat lagi kalau yang membaca imalah ini hanya rawinya, Ibnu Zakwan ini kan rawinya, maka rawi yang satunya belum tentu membaca dengan imalah. Kecuali kalau yang membaca dengan imalah ini imamnya, yaitu Imam Ibnu Amir, maka kedua rawinya harus ikut. Nah, di sini yang membaca imalah itu hanya Ibnu Zakwan. Maka imam yang satunya, yaitu Imam Hisham, ini tetap sama membaca dengan fathah, begitu.
Jadi di sini ya, di sini jadi lafadz jaa di sini mengandung dua kaidah, yaitu kaidahnya Ibnu Amir, mat wajibnya dibaca dengan dua alif, dan juga kaidahnya Imam Ibnu Dzakwan, jaa dibaca dengan imalah. Maka kalau kita praktekkan begini, ya, Imam Ibnu Amir mempunyai dua rawi yaitu Hisham dan Ibnu Dzakwan. Maka kita baca Imam Hisham terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu bacaannya Imam Hisham ya. Mat wajibnya dua alif, jaa tetap dibaca fathah. Nah, sekarang Imam Ibnu Dzakwan membaca dengan imalah. Di sini ada tulisan nama Imam Ibnu Dzakwan bil imalati wat tawassuti fi jaa. Membaca imalah dan membaca tawassut pada lafadz jaa. Kita baca Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu cara membacanya Imam Ibnu Dzakwan. Selanjutnya di sini ada surat Al-Humazah. Kita lihat pada ayat 2. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, sebenarnya di sini bukan kaidah tapi farsul kalimat, yaitu lafadz jama'a. Kenapa tidak saya bahas kaidahnya? Karena kaidahnya mirip sekali dengan imam kita, yaitu Imam Hafiz. Maka saya pilih lafadz-lafadz yang dibaca berbeda dari imam kita. Di sini ada lafadz jama'a, ada keterangan qara'a Ibnu Amir wa Hamzatu wal Kisaiyu bitasydidil mimi wal baquna bitakhfifiha. Imam Ibnu Amir, Imam Hamzah, Imam Kisai membaca mimnya ditasydid. Jadi jamaah menjadi jamaah begitu. Maka kalau di sini ada keterangan Ibnu Amir, maka Hisham dan Ibnu Dzakwan itu sama begitu ya. Sama-sama membaca dengan jamaah. Kita lihat di bawahnya. Nah, di sini ada kolun. Kolun membaca biasa jamaah. Kemudian di bawahnya di sini ada Ibnu Amir. Biqiraati jama'a bitasydidi fil mim yandariju khalladu wal Kisaiyu. Ya, jadi membaca dengan jamaah. Jadi kalau kita baca begini. Alladzi jamma'a malan wa 'addadah. Nah, begitu ya. Jamaah dibaca dengan jamaah. Baik, selanjutnya di sini ada surat Al-Qari'ah ayat 3. Wa ma adraka mal qari'ah. Di sini ada ma, yaitu mad jaiz. Nanti mad jaiz dibaca dengan tawassut. Kemudian ada satu kaidah lagi. Bisa dikatakan kaidah, bisa dikatakan farsul kalimat. Yaitu lafadz adraka. Ya, di sini ada lafadz adraka dalam kurung keterangannya bil imalati li Abi Amrin wa Syu'bah wa Hamzah wal Kisai. Yang membaca imalah itu Abu Amrin, Syu'bah, Hamzah, Kisai. Kemudian ada keterangan lagi wa bil fathi wal imalati li Ibnu Dzakwan. Ibnu Dzakwan yaitu rawinya Imam Ibnu Amir itu membaca fathah dan imalah. Jadi dua wajah. Boleh adraka, boleh adrika, begitu. Jadi kalau kita baca nanti Imam Ibnu Amir itu Hisham ya. Hisham berarti tetap adraka. Tapi Ibnu Dzakwan mempunyai dua wajah, boleh adraka, boleh adrika, begitu. Kita baca Hisham terlebih dahulu. Wa ma adraka mal qari'ah. Itu Hisham. Kemudian Ibnu Dzakwan.
Ibnu Dakwan ada dua wajah, bil fathi wa bil imalah. Fathah dan imalah. Kita baca fathahnya dulu ya, walaupun ini sama dengan Hisham tadi, nggak apa-apa, kita baca lagi. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, itu wajah yang pertama. Sekarang wajah yang kedua. Wa ma adrika mal qari'ah. Nah, itu bacaannya Imam Ibnu Dakwan. Jadi perbedaannya itu hanya terletak pada beberapa lafadz ya, tidak terlalu banyak perbedaannya dengan imam kita. Tidak seperti Imam Warsh yang perbedaannya itu sangat banyak. Kalau Ibnu Amir itu cenderung sedikit. Kemudian selanjutnya di sini ada surat Al-Bayyinah ayat 4. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ada keterangan ja'atuhum. Nah, ja'atuhum ini yang saya katakan tadi. Ini yang sama dengan awal tadi ya. Idza ji'a nasrullahi. Ini ja'atuhum. Ada keterangan bil imalati li Ibnu Dakwan. Imam Ibnu Dakwan membaca dengan imalah. Jadi ya, jangan salah paham, nanti dikira yang dibaca imalah hanya ja'a saja. Tapi kalau ja'at itu dikira tidak. Ya, jadi sama saja. Ya, dia mudzakkar atau muannas tetap dibaca dengan imalah. Ya, kalau ini hanya Ibnu Dakwan, maka Hisham tetap membaca ja'athum dengan fathah. Kita baca sesuai urutan, yaitu Imam Hisham terlebih dahulu. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Nah, itu Imam Hisham. Sekarang Imam Ibnu Dakwan, yaitu membaca dengan imalah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Nah, itu bacaannya Imam Ibnu Dakwan. Baik, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya ya. Ada lafaz fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Nah, di sini ada fi. Fi ini berarti majais dibaca tawassut. Ayyi suratim ma syaa. Dari sini ada lafaz syaa. Ingat ya, rumusnya tadi adalah bina ajwaf ya'i. Syaa itu juga sama dengan jaa. Ajwafnya ajwaf ya'i. Syaa asluhu syaya'a. Jaa asluhu jaya'a. Begitu. Kita baca. Ya, yang ingat yang membaca syaa dengan imalah itu hanya Imam Ibnu Dakwan saja. Kita baca Imam Hisham terlebih dahulu. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Sekarang Imam Ibnu Dakwan. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah habis ya. Nah, jadi kenapa hanya sedikit? Ya karena memang Imam Ibnu Amir ini perbedaannya dengan Imam Hafaz yang kita praktekkan setiap hari itu perbedaannya hanya sedikit, dan ini saya ambil contoh dari juz 30.
Mungkin nanti di juz-juz yang lain juga ada perbedaan. Namun kenapa saya hanya memilih yang ada di juz 30 ya karena memang panjenengan semuanya itu kebanyakan yang sudah mempunyai kitab itu baru juz 30. Juz-juz yang lain belum punya. Insya Allah nanti lain waktu akan kita ulas mungkin contoh-contoh dari juz-juz di luar juz 30. Demikian yang bisa saya terangkan pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, berkah fiddin wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.